2023 layar bioskop dipenuhi bahkan dibanjiri film-film horor yang membludak. Para sinias perfilman Indonesia nggak henti-hentinya bersaing memproduksi film-film dengan genre horor. Bahkan para pecinta film-film horor juga jadi bingung mau nonton film yang mana dulu. Tapi tenang aja buat kalian yang nggak suka dengan genre horor, di sini gua ada beberapa film Indonesia yang memiliki cerita unik dan cukup segar, atau bahkan bisa membuat mood kalian yang tadinya jelek bisa berubah seketika dengan genre yang satu ini. Oke, langsung aja biar kalian gak penasaran, inilah film komedi romantis Indonesia terbaru di akhir tahun 2023. Dibintangi dua aktor muda yang cukup populer saat ini dan juga dipertemukan kembali dalam satu judul yang membuat film ini menjadi cukup manis dengan chemistry yang diberikan oleh keduanya itu. Mohon doa restu disutradarai langsung oleh sutradara yang sudah banyak banget membuat film-film keren lainnya. Berkisah mengenai Satya dan Mel yang sama-sama gagal dengan hubungannya masing-masing karena ibu mereka yang gak setuju dengan pasangan mereka. Sadar bahwa anak mereka telah resmi sendiri, Ira dan juga Widi yang memang bersahabat berusaha menjodohkan anak mereka supaya mereka juga bisa besanan. Ceritanya memang sangat sederhana, namun film yang diberi judul Mohon Doa Restu ini justru mengembangkan narasinya dari dua karakter yang cukup gokil, yaitu Cut Mini Theo dan juga Sarah Sechan. Kisah yang dialami Mel dan juga Setya juga bukanlah sebuah narasi yang benar-benar baru buat kita semua. Cerita semacam ini mungkin banyak banget dialami di Indonesia dan masih sangat relatable dengan situasi zaman sekarang. Mohon Doa Restu berhasil menggandeng Jeffrey Nicole dengan Syifa Aju ini berhasil memberikan warna baru buat perfilman yang lagi ramai dengan genre horor dan berhasil meraih poin 9,6 di situs IMDb dengan dilabeli remaja. Film drama pertama yang berhasil mendapatkan jumlah penonton yang cukup fantastik untuk film dengan genre drama. Bahkan bukan cuma menawarkan cerita yang relatable, tapi juga diperankan aktor dan aktris senior yang kalau untuk urusan acting mereka nggak perlu lagi kita ragukan untuk pembawaannya itu. Air Mata di Ujung Sajadah bercerita tentang perjuangan seorang ibu bernama Akila yang terpisah dengan anaknya selama 7 tahun. Akila selama ini nggak mengetahui kalau anaknya ternyata masih hidup. Dan selama 7 tahun juga Akila dibohongi oleh ibunya sendiri yang menitipkan anaknya kepada pasangan Arif dan juga Yumna yang belum memiliki anak dari pernikahannya itu. Dan mengatakan ke Akila bahwa anaknya sudah meninggal. Sebelum meninggal, ibunya Akila berhasil memberitahu Akila bahwa anaknya masih hidup dan disinilah perjuangan seorang ibu kandung dimulai. Kemunculan Fedi Nuril dalam Air Mata di Ujung Sajadah sempat mengisyaratkan bahwa ceritanya akan tentang poligami lagi. Sebagaimana kita tahulah dua film religi yang dia perankan sebelumnya itu. Namun trailernya langsung mematahkan ekspektasi tersebut dengan menjanjikan sebuah premis yang masih belum umum diangkat oleh para pembuat film drama seperti ini. Cerita yang sangat jelas serta diperankan juga oleh beberapa aktor yang luar biasa berhasil membawakan film ini dicintai begitu banyak orang. Bahkan buat kalian yang mau menonton film ini wajib banget sih bawa tisu karena filmnya memang cukup menguras air mata. Air Mata di Ujung Sajadah yang berhasil membawa cerita yang relate dan dirasakan oleh beberapa orang Indonesia berhasil mengumpulkan poin yang sangat tinggi di situs IMDb yaitu 6,9 dan dilabeli remaja. Dibintangi sekaligus disutradarai sutradara termuda di Indonesia ini, filmnya bakalan membawa nuansa religi yang cukup unik dan juga membawa nuansa baru buat film Indonesia. Imam Tanpa Makmum ini mengikuti perjalanan seorang imam muda yang mencari makmum hidupnya. Dalam pencarian cinta sejatinya, Imam jatuh hati pada seorang perempuan bernama Naira. Namun perjalanan cinta mereka jauh dari kata mulus. Naira bukannya sosok yang disetujui oleh abahnya karena Naira adalah seorang wanita malam. Imam harus memutuskan antara menjalani hatinya atau mematuhi harapan abah dan norma-norma masyarakat di sekitarnya itu. Syakir Daula yang di sini juga bertindak sebagai sutradaranya menyajikan filmnya dalam tuturan yang sangat lembut namun tetap tegas sekaligus jelas melalui konflik serta dialog yang disampaikan oleh timnya ini. Walaupun jauh dari kesan sempurna, film kedua dari Syakir Daula ini bolehlah diberi sedikit apresiasi karena setelah menonton filmnya hati dibuat terasa damai dengan pesan-pesan yang coba disampaikan oleh si Syakir ini. Di film keduanya ini yang berhasil membalas dari film pertamanya, banyak juga kemajuan yang Syakir alami di film ini dan berhasil meraup poin 9,1 di situs IMDb dengan dilabeli remaja. Beberapa tahun kemudian dan gua nggak tahu kenapa film keduanya ini baru dibuat. Padahal film pertamanya berhasil memberikan kesan yang cukup
memorable banget buat anak-anak seusia kita sekarang. Film Petualangan Sherina 2 berkisah tentang Sherina yang sudah dewasa dan kini bekerja sebagai seorang reporter dan juga mendapat tugas liputan di wilayah Kalimantan. Nggak disangka Sherina bertemu dengan kawan lamanya yaitu Sadam yang bekerja pada sebuah lembaga konservasi di hutan Kalimantan. Sayangnya reuni mereka terganggu karena adanya komplotan yang menculik orang hutan. Konsep konflik yang ada dalam Petualangan Sherina 2 ini benar-benar sangat mirip dengan film sebelumnya. Namun pembawaannya aja yang cukup berbeda serta penyelesaiannya kini juga dikemas dengan nuansa yang lebih dewasa sesuai dengan usia para pemerannya sendiri. Meskipun sudah lama nggak berakting bersama-sama, Sherina Munaf dan juga Derby Romero seolah nggak pernah kehilangan chemistry mereka sebagai Sherina dan juga Sadam. Sepanjang sequelnya, hubungan Sherina dan juga Sadam terlihat hangat berkat pembawaan mereka. Bahkan elemen romansanya yang coba ditampilkan juga itu terasa canggung dan kesannya dipaksakan. Hal ini juga membuktikan bahwa mereka benar-benar persahabat dari zamannya acting sampai di dunia nyatanya itu. Kembalinya film Petualangan Sherina ini berhasil membawa kita ke era 90-an lagi dan berhasil juga mengobati rindu kita dari petualangan mereka sendiri, bahkan berhasil mengumpulkan poin 7,3 di situs IMDb dengan dilabeli remaja. Salah satu film yang pengen banget gue bahas tapi bingung mau digabungin dengan genre yang mana, dan akhirnya berhasil di segmen ini karena dibintangi aktris favorit gue sendiri yaitu Laura Basuki, dan di film ini Laura emang gak ada obatnya sih. Sleep Call berkisah tentang Dina yang terpaksa kerja di perusahaan pinjaman online demi membayar utangnya di perusahaan tersebut. Di tengah keterpurukannya dalam melunasi utangnya, Dina bertemu dengan laki-laki bernama Rama di aplikasi kencan. Sejak saat itulah Dina rutin melakukan sleep call bersama Rama, yang mana dia membagikan semua keluh kesah hingga hal pribadinya kepada si Rama ini. Salah satu kekuatan utama dari film Sleep Call ini adalah kemampuannya dalam membangun ketegangan. Sejak detik pertama hingga adegan akhirnya itu benar-benar film ini sukses membawakan pertahanan ketegangannya sendiri dari awal sampai akhirnya itu. Apalagi Sleep Call juga menampilkan Laura Basuki sebagai pemeran utamanya dengan memerankan karakter yang bernama Dina. Gua bisa bilang bahwa Laura berhasil nge-carry film ini dengan sangat baik. Laura menampilkan rank acting yang cukup luas dengan hanya memerankan satu karakter yang bernama Dina. Setiap emosi dan setiap state mentalnya yang dialami oleh Dina itu benar-benar ditampilkan dengan sangat baik oleh Laura. Film dengan tampilan bintang luar biasa ini membuat filmnya banyak diminati oleh pecinta film, bahkan bisa berhasil mengumpulkan poin sebesar 5,5 di situs IMDb dengan dilabeli dewasa. Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film komedi romantis Indonesia di akhir tahun 2023 yang sengaja gue bikin buat kalian semua. Subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gue, kalian juga boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gue Are, see you in the next film.